Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mu'alaf, Edi Praitno dan Menahem Ali Official. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian yang sangat istimewa dan sangat menarik ya. Dan insya Allah selalu ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Dan seperti biasa pada malam hari ini kita masih bersama Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya? Masih melanjutkan topik kemarin ya? Topik-topik yang cukup menarik untuk ya, didiskusikan Pak Edi. Dan ya, kelihatannya topik-topik baru ini. Kayaknya sebelum ini belum ada yang membahas kayaknya. Iya, saya kebetulan mencoba untuk merenungkan kembali. Kebanyakan topik yang kita bahas itu belum disentuh oleh peneliti lain. Kalau seandainya ini menjadi topik yang dibahas dalam bentuk tesis di kampus, baik itu skripsi ataupun disertasi, saya kira itu lebih menarik lagi. Karena akan melibatkan data-data yang terdokumentasi dalam dokumen-dokumen lama itu akan bisa dieksplorasi lebih rumit lebih dalam lagi. Atau Ustadz Ali mungkin punya keinginan ini supaya pembicaraan kita ini tidak lewat begitu saja, apa tidak ada wacana untuk dibukukan? Sebetulnya saya sudah menulis buku. Buku itu judulnya Filologi Biblikal. Judulnya bisa dicari di Tokopedia. Ya. Filologi Biblikal. Subjudulnya itu Ismail dan Identitas Kearaban. Jadi judul besarnya itu Ismail. Filologi Biblikal, subjudulnya Ismail dan Identitas Kearaban. Itu sudah terbit, bisa dicari di Tokopedia. Sekarang ini saya sedang membuat buku jilid kedua, lanjutan dari Ismail ini. Termasuk di situ saya akan diskusikan mengenai apa itu Sarakeni atau Sarakenon, apa itu Hagarenon, apa itu Ismaeliton. Itu semua dalam dokumen bahasa Yunani, termasuk juga bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Arab. Dan ini sudah 90% sudah berupa draft. Tinggal dipoles sedemikian rupa supaya lebih cantik lagi dan bisa diterbitkan segera. Baik. Jadi untuk para pemirsa nantikan ya buku karya Ustadz Menahem Ali yang terbaru. Nanti akan kita umumkan ya. Kapan hari sudah kita umumkan ya buku yang terbaru kemarin ya. Insya Allah nanti buku yang terbaru ini sangat diperlukan ya. Wacana ini wacana baru dan itu belum pernah dibahas dimanapun. Termasuk ada hubungannya juga dengan beberapa suku-suku di wilayah Arab ya. Iya, betul. Jadi untuk pada malam hari ini kita akan membahas lagi kelanjutan dari yang kemarin. Karena apa? Karena ini ada yang menarik. Ternyata menurut penelitian dari Ustadz Ali, perkembangan dari keturunan Nabi Ismail, terutama di wilayah Mekah dan Madinah, ini pra-Islam ya. Ternyata ada yang perlu diungkap lagi. Pak Ali mungkin bisa kisi-kisinya mulai dibuka ya. Silakan Pak Ali. Iya betul. Jadi ini sekaligus saya beri bocoran ya. Saya beri bocoran berkaitan dengan tema yang tidak pernah disentuh oleh peneliti lain. Saya mencoba untuk mengeksplorasi kajian ini dan saya haturkan kepada para pembaca, terutama mereka yang ingin melengkapi bacaan literasi lebih kompleks lagi. Jadi kalau dihubungkan dengan kaum Ismail, maksudnya kaum keturunan Ismail, ini sangat perlu untuk dibicarakan, apalagi dalam konteks pra-Islam. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, itu tidak bisa dipisahkan dengan persoalan masa lalu. Tidak bisa dipisahkan dari persoalan era pra-Islam. Apalagi kita harus memahami Imperium Bizantium
yang kita sering dengar ya, pada masa sebelum Islam, itu kan ada dua kekaisaran besar. Kekuasaan besar yang disebut dengan istilah imperium itu. Ada imperium Romawi dan ada imperium Persia. Nah, sementara yang dapat kita akses sampai hari ini, semua yang berupa artefak kebudayaan, terutama dalam konteks map atau peta. Ya, yang dibuat pada masa imperium Romawi, khususnya era Bizantium, itu sampai sekarang masih dapat kita teliti. Yang ditulis oleh seorang tokoh besar ahli geografi. Ini ahli geografi Pak Idi. Namanya Claudius Ptolemaeus. Beliau lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti ini abad kedua Masehi. Sementara Islam melalui risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru bisa kita identifikasi pada abad ke-7 Masehi. Berarti ada jarak sekitar 500 tahun lebih. 500 tahun lebih bukan masa yang singkat, itu masa yang panjang. Ya, dan ini penting untuk dibicarakan. Nah, dalam konteks ini tentu saja ada hubungannya. Hubungan dalam konteks ini adalah kawasan kediaman kaum keturunan Ismail, tepatnya di kawasan Hijaz dan di kawasan Najd, itu ternyata pada akhirnya, pada perkembangan berikutnya, justru dikuasai oleh kaum keturunan Yoktan atau kaum keturunan Kahtan, yang kita sebut sebagai kaum Arab Yaman. Jadi sebelum Islam itu. Maksudnya sebelum zaman era keislaman, itu wilayah Hijaz itu sudah ditaklukkan atau sudah dikuasai secara geografis oleh kaum Arab Yaman. Yang mereka ini sebetulnya keturunan dari Kahtan. Yang kemarin kita bahas. Kita bahas. Dan jadi, tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail, tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim, tetapi masih satu moyang ke Nabi Nuh ya. Betul. Masih satu moyang kepada Nabi Nuh, tetapi mereka berbeda. Artinya orang Arab Yaman itu sebenarnya secara biologis, secara gen tidak ada kaitan dengan Ibrahim atau Ibroham, tidak ada kaitan dengan Ismail. Tetapi kawasan kaum keturunan Ismail, yakni kawasan Hijaz, itu telah dikuasai oleh kaum keturunan Yoktan ini. Dan nanti akan dikonfirmasi berdasarkan dokumen-dokumen sezaman. Soalnya kalau kita berbicara tanpa bukti, pasti kita akan dituduh. Ya, baik. Itu penting ya. Kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari dokumen yang sebetulnya saya kutip dari sini, ya. Ini kemarin sudah saya tunjukkan kepada pemirsa, kepada netizen. Ini buku yang sangat lama, tetapi ini bisa dilacak informasinya karena ada sesuatu informasi yang sangat krusial. Apalagi bicara mengenai kawasan Semenanjung Arabia. Dan ini kajian historis sebetulnya Pak Idi, tapi melalui pendekatan kajian filologi. Ini kita tidak bicara mengenai kajian ilmu nasab. Karena banyak orang yang berkata saya bukan ahli nasab. Betul, saya tidak ada kaitannya dengan kajian ilmu nasab dalam konteks pesantren itu. Karena saya tidak punya kepentingan di situ. Saya hanya menghadirkan diri saya ini dalam kajian filologi. Kalau kajian filologi, kajian hal seperti ini ada kaitannya dengan persoalan nasab. Meskipun bukan ilmu nasab yang dipahami oleh kalangan pesantren. Jadi antara filologi dan nasab itu sebetulnya ada meeting point. Ada kebersamaan dalam meriset hal yang sama. Tapi dalam sudut pandang yang berbeda. Atau filologi itu istilah dari Yunani, nasab dari Arab mungkin ya. Ilmu nasab itu kajian pesantren, kalau bahasa awamnya begitu. Dan saya memang tidak punya
kepentingan untuk membela salah satu pihak, baik yang pro maupun yang kontra. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana saudara-saudara kita yang mengaku sebagai Muslim itu mempelajari Islam berdasarkan dokumen-dokumen otentik, bukan doktrin. Bukan ini harus ada kecerdasan tingkat tinggi, Pak Edi. Apalagi bukunya lama ini. Betul. Langka ini. Coba kita lihat dari dokumen ini ya. Ini terbit tahun 1840 Masehi. Diterbitkan di Glasgow. Dan ini judulnya adalah Taurat Moshe, Sefer Bereshit. Jadi ini kitab Taurat, Tauratnya kaum Yahudi. Ya, yang minimal ini terbit tahun 1840. Sebenarnya manuskrip yang lebih lama, manuskrip yang paling tua yang sampai kepada kita itu adalah manuskrip Dead Sea Scrolls, naskah-naskah Laut Mati. Dan itu abad ketiga sebelum Masehi. Dokumennya kalau dilihat ada kesamaan dengan dokumen yang cetak lama ini. Jadi sebetulnya mau bicara yang cetak lama ataupun yang bicara kaitannya dengan manuskrip, sebetulnya intinya sama. Nah, dalam konteks apa yang sedang kita bicarakan? Yang sedang kita bicarakan adalah siapa itu kaum Yoktan, ya, kaum Yoktan. Pak Edi bisa cek di dalam Kitab Kejadian pasal 10 ayat 26. Coba dicek dulu Pak Edi. Kejadian pasal 10, ini yang bahasa Indonesia ya, yang terjemahan supaya para netizen bisa memahami secara harfiah. Pasal 10 ayat 26. Oke, sebentar. Nah, di sini ya, kita mulai dari 22 dulu Pak Edi ya. Jadi keturunan Shem ialah Elam, Asyur, Arpakshad, Lud, dan Aram. Keturunan Aram ialah Uz, Hul, Keter, dan Mas. Arpakshad memperanakkan Shela, dan Shela memperanakkan Ever. Ya, kemarin kita bahas sebagian ya. Siapa itu Ever? Jadi Shela memperanakkan Ever. Bagi Ever lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Jadi Ever itu keturunan Shem, keturunan Nuh. Ya. Sekali lagi, Ever itu keturunan Shem, keturunan Nuh. Ever ini punya 2 orang anak laki-laki, yakni Pelek dan Yoktan. Dari Pelek ini nanti muncul keturunan yang sangat spesial. Siapakah itu? Ibrahim atau Ibrahim atau Abraham, dan juga Yismail, dan juga Yitzhak, dan lain-lain. Tapi dari Yoktan, saudaranya Pelek, nanti punya keturunan. Siapa itu anak-anak dari Yoktan? Lihat ayat 26. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yerah. Kemudian Hadoram. Ini 2 kata kunci ya. Ada Hazar Mawet. Siapa itu Hazar Mawet? Kemudian ada Hadoram. Siapa itu Hadoram? Hazar Mawet itu kalau bahasa Ibraninya. Sementara kalau bahasa Arabnya sama dengan Hadramaut. Sementara Hadoram bahasa Ibraninya bisa diterjemahkan atau diidentifikasi sama dengan Jurhum. Jadi suku Jurhum itu sama dengan suku Hadoram. Hazar Mawet sama dengan Hadramaut. Jadi kalau begitu, selain Hadoram ada Uzal, ada Dikla, ada Obal, ada Abimael, ada Sheba, Ovir, Havila, Yobab. Itulah semua keturunan Yoktan. Ya, semua mereka ini ya kekuasaannya itu mereka mendiami kawasan yang terbentang dari Mesya ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Oke, ini informasinya. Kawasannya itu mana saja yang didiami oleh kaum keturunan Yoktan. Di antaranya adalah Hazar Mawet,
dan Hadoram. Ini yang bahasa Indonesia. Ya. Oke, kita lihat yang versi bahasa Ibraninya di sini disebutkan ada kata kunci. Di sini dikatakan wayaqtan, maksudnya dan yoktan. Wayaqtan dalam bahasa Ibrani ya. Wayaqtan dan yoktan yalat et al-modad, melahirkan atau memperanakkan al-modad. Wa'et salef, dan juga salef. Wa'et hazar mawet, dan juga hazar mawet. Wa'et hadoram, dan juga hadoram, termasuk hadoram ya, itu keturunan Yoktan. Sama seperti versi bahasa Indonesia ya. Ini yang kita lihat bahasa Ibrani. Sementara kita lihat nanti yang versi bahasa Arabnya seperti apa. Saya berikan dokumen yang sangat penting untuk melacak siapa itu Hazar Mawet, siapa itu Hadoram, ya, dan siapa itu Yoktan. Oke, kita lihat ini dokumen ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon itu lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Ya, berarti ini kalau Masehi abad keberapa? Lahirnya tadi tahun berapa? 882 Masehi. Meninggal tahun 942 Masehi. Oke, berarti ini masuk kategori abad ke-10. Ya, abad ke-10 Masehi. Kalau dihijriyahkan, sudah saya hitung Pak Edi. Ya. Rabbi Saadia Gaon itu kalau dihijriyahkan itu lahir tahun 269 Hijri, wafat tahun 331 Hijri. Ya. Oke. Ternyata Rabbi Saadia Gaon itu masa kehidupannya sezaman dengan tokoh yang sedang diributkan itu. Siapa itu? Ubaidillah bin Ahmad al-Abah. Ubaidillah yang disebut sebagai Imam Ubaidillah, ya, yang hidup di kawasan di Yaman. Beliau lahir tahun 295, meninggal tahun 383 Hijri. Berarti sezaman dengan Rabbi Saadia Gaon. Hanya beda lokasi. Kalau Rabbi Saadia Gaon hidup di wilayah Irak, di kawasan Irak. Sementara kalau Ubaidillah konon katanya hidup di kawasan Yaman. Ya, di kawasan Yaman. Tapi apa yang dikatakan oleh Rabbi Saadia Gaon, dia memotret kawasan-kawasan semenanjung Arabia yang sebenarnya itu juga menjelaskan kawasan Hijaz, kawasan Najd, dan kawasan Yaman. Dia paparkan melalui Taurat dalam terjemahan bahasa Arabnya. Ya. Sebelum saya bahas siapa itu Rabbi Saadia Gaon, dari sisi nasab, Rabbi Saadia Gaon itu ternyata keturunan dari seorang tokoh yang bernama Shela. Shela putra Yehuda, dan ini putra keempat dari Yakov. Dan ini berarti bukan tokoh main-main. Dan itu termaktub dalam Sefer Hagalui. Jadi ini tokoh besar, nasabnya jelas. Siapa ini tokoh? Nabi Yakub itu ya. Berarti ini bukan orang biasa. Ini anaknya Nabi itu. Seorang yang bisa dikatakan sebagai tokoh sentral, makanya disebut sebagai Gaon. Namanya Rabbi Saadia. Gaon itu gelar. Kalau bahasa kita itu sama dengan mujtahid mutlak dalam tradisi Yahudi. Nasabnya jelas. Nasabnya jelas. Dan dia memiliki kedudukan sebagai seorang Gaon. Kalau bahasa tradisi Islam sama dengan mujtahid, Pak Edi. Sama dengan Imam Syafi'i itu mujtahid. Imam Maliki mujtahid. Imam Hanafi itu mujtahid. Ya. Ini ambil kesamaannya. Nah, oke.
Apa yang tertulis dalam karya beliau yang bahasa Arab ini? Saya coba baca dalam versi bahasa Arabnya ketika menjelaskan siapa itu Yoktan dalam bahasa Ibrani. Di sini kalau dalam bahasa Arabnya dia tulis apa? Waqahtan. Jadi dalam bahasa Arab itu Yoktan, Ditulis Qahtan. yang Ibrani ya. Iya. Tertulis Yoktan, bahasa Arabnya itu Waqahtan. Iya. Aulada al-modat, memperanakkan al-modat, wasyalif dan juga salif, wahadramaut dan juga hadramaut. Jadi kalau bahasa Ibraninya Hazarmawet, bahasa Ibraninya hadramaut. Tapi kalau saya baca komentar-komentar para netizen, ada yang berkata hadramaut itu dengan Hazarmawet itu berbeda. Kadang saya berpikir begini, ini orang yang cerdas, Atau nggak tapi ngerti. orang yang apakah orang yang tidak paham? Jadi sebenarnya dia itu ngerti bahasa atau tidak? Iya. Mengerti bahasa Ibrani? Apakah tidak mengerti bahasa Ibrani? Mengerti bahasa Arab atau memang tidak mengerti bahasa Arab? Padahal kalau disebut Hazarmawet itu memang bahasa Ibrani. Hadramaut itu bahasa Arab. Sama seperti orang berkata Abraham dengan Ibrahim itu Ibrahim, beda beda. orang atau sama? Iya, sama. Ibrahim itu bahasa Arab. Iya, Abraham. Dalam Quran juga disebut Ibrahim. Jadi antara Ibrahim dan Ibrahim itu tokohnya satu. Sama. Sama-sama termaktub dalam Al-Quranul Karim. Hanya beda kiroah. Satu kiroah Hafiz, yang satu kiroah Hisham. Pakai istilah Ibrahim. Sementara Abraham bahasa Ibrani. Tapi tokohnya tetap satu. Sama. Gitu kan? Seperti dengan Hadramaut tadi. Sama dengan Hazarmawet dan Hadramaut. Kemudian Yoktan disapa dengan sebutan Qahtan. Oke? Wa Hadramaut, wa Yarih, wa Haduram. Dia pakai istilah tetap Haduram. Tapi ada indikasi bahwa dalam pelafalan bahasa Sabean disebut dengan sebutan Jurhum. Dalam bahasa Sabean ya. Bahasa Sabean itu apa? Bahasa Arab khas Yaman. Bahasa Arab khas Yaman. Menyebutnya apa? Jurhum. Ya, Jurhum. Kalau Hadoram itu bahasa versi Ibraninya. Jadi ada istilah Hadoram, itu juga keturunan Yoktan. Masih bersaudara kandung dengan Hazarmawet atau Hadramaut. Wadikla, wa Uzal. Ya. Jadi ini semua adalah anak-anak keturunan dari siapa? Yoktan atau Qahtan. Nah, masalahnya mereka itu wilayah kekuasaannya itu sampai kemana? Nah, di sini dikatakan Pak Edi, ayat 30, beliau jelaskan ya, wa kana maskanuhu min Makkah ila an taji'a ila al-Madinah ila al-Jabal syarqi. Jadi kekuasaan mereka, kediaman mereka, tempat yang mereka diami, yang mereka kuasai, itu dari Makkah hingga ke kawasan Madinah, hingga ke kawasan pegunungan sebelah timur. Ini penjelasan dari Rebai Sadia Gaon. Beliau hidup pada abad keberapa? Iya. Abad keberapa tadi? 331. Abad ke-10 Masehi. Iya. Oke. Kalau dihijriahkan sama dengan abad ke-4 Hijri. Iya. Oke. Satu zaman dengan Ubaidillah. Satu zaman dengan Ubaidillah, bahkan satu zaman dengan tokoh Muslim sendiri. Siapa itu? Ini. Abil Mundhir Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib Al-Kalbi. Beliau meninggal tahun 304 Hijri. Jadi, beliau penulis kitab Al-Asnam, kitab berhala. Oh, ini kitab berhala. Ini kitab berhala. Jadi orang-orang penyembah berhala waktu itu kan memang banyak ya, yang masuk ke Mekah, bahkan banyak dipajang di Ka'bah-Ka'bah. Itu gimana ya kisahnya ini? Nah, ini belum saya jelaskan ya. Kita baru bahas mengenai kawasan wilayah yang dikuasai oleh suku-suku keturunan Yoktan, kaum Arab Yaman ini. Mereka menguasai sampai ke kawasan mana? Ke kawasan Hijaz. Apakah itu terbukti atau tidak berdasarkan dokumen? Nah, kita lihat. Kalau
Rabai Sa'adiyah Gaon tadi mengatakan mereka itu menguasai mulai dari kawasan Mekah sampai ke kawasan Madinah, sampai ke kawasan pegunungan wilayah timur. Ya. Coba kita lihat dari peta dari Claudius Ptolemaeus. Ini peta tahun. Ini peta abad kedua Masehi. Sebelum ada Islam. Beliau lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Sudah bisa menciptakan peta. Nah, ya. peta ini persis seperti yang ditulis oleh Rabai Sa'adiyah Gaon. Bagaimana penjelasannya? Coba lihat. Di sini ada Makuraba. Ini sama dengan Mekah. Mekah. Sementara di sini di atasnya, di utaranya ada Yathriba, yakni kota Yathrib, sama dengan Al-Madinah. Ya. Jadi orang-orang keturunan dari Yoktan, orang-orang Arab Yaman itu merangsek sampai ke kawasan Makuraba atau Mekah, sampai ke kawasan Madinah atau Yathriba atau Yathriba, sampai ke kawasan wilayah timur. Coba perhatikan, wilayah timur kan ke sana. Ya. Lihat di sini sampai kawasan timur ada nama suku besar Katanite. Siapa ini Katanite? Kahtan. Oh. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Rabai Sa'adiyah Gaon, tidak ada perbedaan penjelasan dari peta Claudius Ptolemaeus yang mewakili seorang leksikograf, seorang ahli geografi dari Kekaisaran Romawi atau Imperium Bizantium abad kedua Masehi hingga abad ke-10 Masehi, yakni Rabai Sa'adiyah Gaon, bayangkan abad kedua Masehi sampai abad ke-10 Masehi. Datanya sejalan. Berarti ini sudah suhrah wal istifadah. Bahwa sekali lagi, narasi kekuasaan yang dikuasai oleh kaum Arab Yaman, yakni kaum Kahtan, kaum keturunan Kahtan, itu sampai ke kawasan Mekah, sampai ke kawasan Madinah, hingga ke pegunungan wilayah timur. Buktinya di sini ada kata Katanite. nama suku besar Katanite, Kahtan. Ya. Berarti sekali lagi kata kuncinya apa? Kalau dalam ilmu pesantren, suhrah wal istifadah. Bayangkan mulai abad kedua sampai abad ke-10 sudah terbukti. Abad kedua ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa abad ini? Iya, 8. 9. 9, ya. 900 tahun. Narasinya tidak berbeda antara versi Romawi dengan versi Yahudi. Sama. Berarti ini sangat-sangat suhrah wal istifadah. Sangat masyhur. Dan sangat dikenal. Oke? Padahal kita tahu, kawasan Mekah, kawasan Madinah, itu apakah sebenarnya wilayah kaum keturunan Yoktan sebenarnya? Bukan. Itu kaum keturunan Ismail di kawasan Hijaz. Dari mana kita bisa identifikasi? Nama Makuraba ini sama dengan nama Mekah. Saya ulangi lagi. Nama Makuraba versi Claudius Ptolemaeus sama dengan Mekah menurut Rabai Sa'adiyah Gaon, versi Yahudi. Nama Yathriba dalam peta versi Claudius Ptolemaeus sama dengan Madinah menurut Rabai Sa'adiyah Gaon. Oke? Dan ini terletak di kawasan Hijaz. Makuraba atau Mekah itu dari mana asal usulnya kata itu muncul? Nah, kita lihat Pak Edi. Ya, kita lihat dari data yang ditulis oleh Rabai Sa'adiyah Gaon sendiri. Coba saya bukakan dokumen ini ya. Ini bahasa Ibrani Pak Edi. Nah, kita buka data ya. Kitabnya siapa ini? Ini kitab orang Yahudi, bukan kitabnya umat Islam ini. Torat Hayyim. Oh, ini Torat. Torat Hayyim. Di sini tertulis Hamisha Humshet Torah. Ya. Dan ini diterbitkan di Yerusalem, bukan diterbitkan di Jombang, Pak Edi. Ini terbitan Yerusalem, oke? Terbitan Yerusalem ya. Kita bangun masjid di sana. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Kita lihat
teks yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal ke-10 ayat yang ke-30. Tempat mereka itu menaklukkan hingga kawasan mana sampai kawasan mana. Oke? Ini kaum Arab Yaman. Kawasannya sampai kemana? Kita lihat ayat yang ke-30. Nah, disebutkan begini. Wa yahi mosyawam. Saya ulangi lagi. Wa yahi mosyawam mimesha ba'aka sefara har haqqedem. Saya ulangi lagi. Wa yahi mosyawam mimesha ba'aka sefara har haqqedem. Itu cara bacanya begitu, Pak Edi. Sama seperti orang baca Al-Quran, dilakukan ya. Nah, begitu cara bacanya. Kalau diterjemahkan, dan mereka mendiami kawasan dari kawasan Mesya hingga menuju kawasan Shefara hingga ke kawasan pegunungan wilayah timur. Oke? Har Haqqedem, pegunungan wilayah timur. Rabbi Saadia Gaon dalam penjelasan Radah itu Rabbi David Kimchi. Berarti bukan hanya satu orang ini. Rabbi David Kimchi pun menjelaskan. Di sini ada kata kunci. Mudah-mudahan ini lebih jelas ya. Nah, dikatakan Umesha Targum Rav Saadia Gaon Zichrono Lifracha Makkah. Terus Makkah. Ya. Sheholachim Hayishmailim Lehoksham. Kalau diterjemahkan, Umesha, dan tentang Mesya, apa itu yang dimaksud dengan nama Mesya? Targum Rav Saadia Gaon. Dalam tulisan Rabbi Saadia Gaon, yang dimaksud buku yang tadi, ya. Zichrono Lifracha, semoga ruhnya disucikan. Ya, jadi kalau orang Yahudi gitu, itu sama dengan ada penghargaan. Zichrono Lifracha. Makkah. Jadi nama lain Mesya itu adalah Makkah. Sheholachim Hayishmailim, tempat pelaksanaan syariat kaum Ismail Lehoksham, yang disebut perayaan haji namanya. Nah, jadi di sini itu tempat perayaan ibadah haji. Di zaman itu, di zaman sebelum era Islam disebutkan di sini. Sudah ramai orang. Sudah ramai menjadi tempat lokasi perayaan akbar bagi upacara keturunan kaum Ismail, upacara keagamaan kaum keturunan Ismail. Berarti haji itu belum sejaman Nabi Muhammad sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan oleh kaum Bani Ismail. Tapi kawasan ini kemudian ditaklukkan atau dikuasai oleh kaum Arab Yaman. Secara geografis ya, secara geografis ditaklukkan dan dikuasai mulai dari kawasan Mekah sampai kawasan Madinah hingga ke kawasan wilayah timur. Baik, Pak Ali, saya potong sebentar, Pak Ali. Kalau dulu Ka'bah ini sudah menjadi pusat ibadah, bahkan disebut tadi ada ibadah haji ya. Kemudian kapan itu munculnya berhala-berhala? Karena waktu di zaman Nabi Muhammad, Ka'bah ini udah penuh berhala ini. Ini pertanyaan bagus ini. Ini pertanyaan bagus. Dan ini seringkali kita lupa. Kalau berdasarkan informasi dokumen yang saya share tadi ya, yang kita bicarakan, kaum Arab Yaman yang merupakan kaum keturunan Kahtan, yang di sini disebut dengan sebutan Katanite. Ini kan sebetulnya wilayahnya itu sampai ke arah selatan. Makanya ada nama Hadramaut, ya kan? Di bawah. Yang kemarin kita bahas itu Hadramonitai. Nah, coba cek yang di baru ya. Ya. Di sini coba. Ini kan kawasan paling selatan ya. Ada Katramonitai. Ya, Katramonitai. Kalau yang sebelah sini, ini wilayah Hijaz, Pak Edi. Makanya di sini ada suku besar yang namanya Kasanitai. Kasanitai itu Bani Qais. Kalau Katanitai, Bani Kahtan. Kalau Hadramonitai, itu Bani Hadramaut.
Itu untuk 12 putra Ismail itu tersebar di sini, Pak? Tersebar di wilayah Hijaz dan tersebar di wilayah Najd. Nah, coba agak ke atas. Nah, di sini ada suku yang disebut suku Asateni. Ya, ini Bani Asad. Dan Ismail. itu keturunan Ismail. Jadi keturunan Ismail itu di wilayah wilayah Hijaz dan wilayah Najd. Bahkan di sini tertulis ada nama kawasan yang disebut Katara yang sekarang menjadi negara Qatar. Oh, jadi berarti sebetulnya Qatar itu sudah eksis pada abad kedua, namanya itu sudah ada. Tahun 200 sudah ada. Iya. Qatar. Jadi sekarang itu bukan negara yang baru, Qatar itu ya? negara lama. Tapi kerajaan waktu lama dulu ya. Berarti munculnya sama dengan Mekah dan Madinah. Oh iya, sezaman ini. Termasuk Makuraba, Yatripa, ya kan? Iya. Ini luar biasa nih dokumen Pak Edi. Cuma masalahnya kita nggak akrab dengan dokumen. Padahal ini dilukis pada tahun 200-an tadi ya? Iya, ini map yang diperbarui. Bentuknya, tampilan. Tadi yang ya. aslinya kan burung tapi, ini ya? Ya, tapi ini yang lama. Yang lama ya? Tapi namanya tetap sama. Iya. Ya. Makanya di sini namanya ya. Maka di sini coba yang lama. Nah, di sini muncul Iolisite. Ini Bani Ilyas. Oh. Jadi Iolisite, Bani Ilyas, keturunan siapa? Nabi Ilyas. Keturunan Nabi Ismail sama. Oh, maksudnya Nabi... Bukan Nabi Ilyas. Oh, namanya. Kan ya. ada Fikhr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan dan seterusnya, ya kan? Bani Ilyas, ini Iolisite, ini Asateni, Bani Asad, ini Tamim, Bani Tamim, keturunan Ismail semua. Jadi keturunan Ismail menyebar ke sini. Tapi keturunan Yoktan yang sebetulnya ke kawasan agak selatan ini merangsek sampai ke kawasan kaum Bani Ismail. Secara geografis dikontrol, dikuasai. Ya, ini baru wilayah. Tetapi secara teologis, secara keagamaan, ini kan pusat ini. Pusat keagamaan. Tapi ini kan sebetulnya pelaksanaan ibadah haji kalau menurut catatan dari kalangan Yahudi. Dan itu tidak ada berhala, Pak Edi. Masih belum Kaum ada. Bani Ismail itu perayaannya tanpa melalui penyembahan berhala. Terus munculnya pertanyaannya kapan mulai penyembahan berhala itu ada? Iya. Ternyata penyembahan berhala itu mulai muncul diperkenalkan oleh seorang tokoh yang berasal dari kalangan kaum Arab Yaman. Dari mana kita dapat informasi? Dari kitab Al-Asnam. Ini kitab apa nih? Ini kitab Al-Asnam itu kalau diterjemahkan kitab berhala. Oh. Jadi kalau kitab berhala ini ada satu tokoh. Ini ditulis tahun berapa ini? Hah? Ditulis tahun? Ini penulisnya Al-Kalbi meninggal wafat tahun 304 Masehi. Berarti buku ini ditulis tahun 300. 304 Masehi. Ini sezaman dengan Imam Ubaidillah yang katanya Imam Ubaidillah meninggal tahun berapa? 383 Hijri. Ini 304 Hijri sudah meninggal. Berarti sebelum Ubaidillah meninggal, buku ini sudah ditulis. Iya. Sudah ditulis. Tapi ini cetakan baru. Ya, ini cetakan baru. Tapi ini buku lama. Manuskripnya lama. Karena penulisnya aja meninggal tahun 304 Hijri. Sezaman juga dengan Rabai Sa'adiyah Gaon. Ini menceritakan masalah berhala-berhala. Iya, berhala-berhala itu masuk ke kawasan Mekah, diperkenalkan menjadi sesuatu agama yang menyimpang, yang baru, itu oleh seorang tokoh yang bernama Amru bin Harith. Dan ini berasal dari komunitas yang disebut Bani Jurhum. Siapa itu Bani Jurhum? Sama dengan Hadoram. Siapa itu Hadoram? Saudara kandung dari Hazarmawet, Hadramaut. Anak keturunan siapa? Anak keturunan Kahtan, orang-orang Arab Yaman. Kalau begini, bagaimana kita bisa belajar serius? Faktanya memang begini yang terjadi. Itu mungkin bisa dibacakan lengkapnya gimana itu ayat itu tadi, Wali? Ini ada nama muncul, jelas disebutkan. Orang yang pertama memperkenalkan penyembahan ibadah berhala ini Amru bin Harith namanya.
Dan ini sampai ke kawasan Ka'bah, yang memerintah kawasan Al-Ka'bah. Ya. Dan itu mengganti ajaran yang sifatnya monoteistik, tauhid, menjadi apa itu? Dimasukin berhala ini. Berhala-berhala itu dimasuk. Terus ada keterangan Yaman di situ? Disebutkan Jurhum. Jadi tidak dengan kata-kata Yaman, tapi dengan istilah Jurhum. Tapi kalau disebutkan Jurhum, di mana itu? Kawasan Yaman. Jurhum itu maksudnya? Nama kawasan sama dengan Hadramaut tadi. Jadi Hadramaut, Jurhum itu kawasan Arabia bagian selatan. Bisa dalam sini. Jadi Hadramonitai itu di kawasan Arabia Selatan. Di sini kan? Ini laut Hadramautnya. Ya, ini laut Hadramautnya. Tapi kalau di sini kawasannya disebut Hadramonita atau Hadramaut. Ini disebut Elesari. Kalau sekarang namanya kawasan Al-Asir. Al-Asir. Ini disebut Elesari. Ini kawasan mana? Sebelah selatan. Tapi lebih ke arah Hijaz, selatannya Hijaz. Jadi sebetulnya kalau kita buka dokumen-dokumen lama, ketemu semua Pak Edi. Kapan kaum keturunan Ismail itu mendiami kawasan Hijaz? Sejak kapan kawasan kaum keturunan Ismail itu direbut oleh kaum keturunan Yoktan? Dikuasai kawasan itu. Dari Mekah sampai Madinah, sampai ke kawasan wilayah bagian timur. Dan bukan hanya wilayah kaum keturunan Ismail, tempat peribadatan kaum keturunan Ismail yang Hanif, yang tidak ada penyembahan ibadah berhala, mulai dimasukkan ibadah-ibadah asing. Ajaran aslinya tergusur. Akhirnya ajaran yang asli itu menjadi tergusur. Dan itu terjadi sebelum era pra-Islam Pak Edi. Jauh ya. Jauh sekali. Jauh. Bahkan sebelum munculnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau kan disebut lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu orang-orang Arab Yaman yang sudah masuk Kristen itu mau merebut kembali Ka'bah itu dan mau diganti menjadi tempat ibadah Kristiani. Tapi berhasil atau gagal? Gagal ya. Karena mungkin dia melihat dulu zaman nenek moyang dulu mereka Ka'bah ini sudah mereka kuasai, kemudian mau diserbu, mau dikuasai kembali gitu mungkin. Tapi akhirnya gagal. Ya. Nah ini yang terjadi di masa lampau Pak Edi. Dari sisi apa? Dari dokumen-dokumen yang kita baca abad yang sezaman, bahkan ini dokumen eksternal Pak Edi. Iya kan? Ada dokumen Yahudi, dokumen eksternal. Ada dokumen Yunani, Romawi, eksternal. Ada dokumen Islam, internal. Coba bayangkan, kita bicara itu selalu merujuk pada 3 kata kunci. Dokumen sezaman, dokumen internal, dokumen eksternal. Ini metodologi filologi. Ya, bukan bicara soal mana ahli nasab yang bicara mengenai dokumen sezaman. Itu metode nasab. Ilmu nasab. Silakan saja. Silakan itu menjadi penelitian tersendiri. Tapi kalau ditanya sebagai seorang filolog, maka saya akan jawab dengan metodologi filologi. Harus menghadirkan dokumen sezaman, dokumen internal, dan dokumen eksternal. Ya, karena kalau kita runut ini Pak Ali ya, dari ajaran Hanifnya Bani Ismail, kemudian Ka'bah bisa sampai dimasuki berhala yang dibawa dari kelompoknya orang-orang Arab Yaman tadi ya. Sebetulnya kalau kita merunut ke atas itu kan mereka berdua itu kan masih saudara dari Nabi Nuh ya. Ya, keturunan Nabi Nuh. Tapi mungkin dalam perjalanannya waktu itu mereka ada yang menyeleweng berarti Pak Ali ya. Kemungkinan dari keturunan Ismail ini masih tetap Hanif, masih menyembah tauhid, tetapi terganggu dengan kelompok yang lain yang sudah menyeleweng tadi ya. Ya. Jadi secara keagamaan, sebetulnya ini potret ya. Potret yang dapat kita lihat dari penjelasan tokoh-tokoh besar yang hidup pada masa abad ke-3 Hijri, abad ke-4 Hijri. Dan memang
Ka'bah waktu itu sebagai pusat keagamaan kaum Ismail itu kan disebut sebagai ibadah perayaan haji atau Lehok Shem. Sudah diketahui oleh orang-orang Bani Israel tuh tahu itu tempat yang suci sakral. Dokumennya tadi ada. Warisan bagi kaum Ismail dari abahnya yakni Ibrahim atau Abraham, tapi kemudian dirusak, dimanipulasi, dieksploitasi, bahkan dicemari dengan ibadah-ibadah asing, penyembahan ibadah berhala. Dan yang memperkenalkan adalah tokoh dari kalangan keturunan Yoktan. Keturunan Yoktan itu yang menguasai kawasan mulai dari Mekah sampai Madinah sampai ke kawasan wilayah timur. Yang sebetulnya mereka itu awalnya dari sini, dari wilayah selatan. Berarti kalau kita melihat pola ibadah atau haji ini, karena Nabi Ibrahim kan punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Itu kalau tidak salah di Alkitab pun itu disebut Yerusalem itu ada ibadah haji juga di sana. Iya, ada. Berarti 2 orang anak ini sebetulnya sudah diwarisi dari bapaknya Nabi Ibrahim, sama-sama mempunyai tempat ibadah masing-masing. Iya. Ishak hajinya di Yerusalem, Ismail hajinya di Mekah. Iya. Seperti itu ya. Iya, betul. Tapi itu nanti kita bahas ya. Iya, lebih konkret lagi di tema berikutnya. Tapi yang penting di sini, Mekah itu bukan kawasan yang asing. Sudah dikenal negara, bahkan minimal di sini muncul nama Makoraba, karya dari Claudius Ptolemaeus. Dikuatkan dengan tokoh yang bernama Rabai Saadia Gaon, memang menyebutkan kata Makkah. Dan Makkah itu dari kata Mesya kan di situ. Sementara Mesya itu sama dengan Masa, salah satu di antara keturunan Ismail. Ya, jadi anak-anak Ismail itu kan ada Kedar, ada Nebayot, ada Masa, ada Duma. Nah, Masa dan Mesya itu sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam ini. The GPS Torah Commentary, sama dalam teksnya ini. Jadi, itu sebetulnya wilayah kaum keturunan Ismail. Nama Mesya itu. Kemudian menjadi Makkah, kemudian menjadi Makoraba. Jadi Makoraba, Makkah, Mesya itu satu objek yang sama. Dan itu merujuk pada kaum keturunan Ismail, tapi kemudian dikuasai oleh kaum Jurhum atau Hadoram, dan itu masih saudara kandung dengan Hadramaut, keturunan dari Kahtan atau Yoktan. Berarti sampai akhirnya dulu kan masing-masing tempat itu kayaknya punya sesembahan dewa-dewa, kemudian patung-patung. Itu mungkin dari luar ini yang masuk. Iya, betul. Jadi di Mekah itu, kalau kita lihat dari tradisi Islam, itu kan sebetulnya tidak ada berhala sama sekali. Tapi kemudian dirusak dengan penyembahan ibadah asing dengan berhala-berhala. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung Pak Edi. 360 berhala. Coba bayangkan. Ada yang di dalam Ka'bah, ada yang di luaran Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Bayangkan. Kerusakannya bagaimana ini itu? Tahun sebelum Yesus lahir ya? Ini peta setelah Yesus lahir. Maksudnya waktu Ka'bah terjadi pemasukan berhala-berhala itu sebelum Yesus lahir? Oh jelas, sebelum. Cuma tepatnya tahun berapa kita nggak bisa spekulasi. Berarti kalau ada kemarin dibahas di dalam Ka'bah ada lukisan Yesus, ada lukisan Maria, itu udah itu baru era berikutnya. Bahkan ibadah penyembahan terhadap patung Maria, gambar lukisan Maria itu terdokumentasi di dalam tradisi Islam pernah. Jadi gambar Bunda Maria menggendong bayi Yesus itu ada dalam lukisan dinding Ka'bah. Ada. Suatu saat akan kita bahas ya. Jadi sebetulnya ibadah yang suci itu dicemari. Pelopornya adalah kaum Bani Jurhum. Dan itu keturunan dari Yoktan, saudara kandung Hadramaut. Berarti berhala-berhala masuk itu abad keberapa itu Pak Ali? Saya tidak bisa menentukan sejak tahun berapa. Tapi yang jelas sejak era pra-Islam. Bahkan ini sudah menjadi kebiasaan yang bertahun-tahun turun-temurun sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah terakhir, dia bersihkan semua berhala-berhala itu.
Berarti ini menuduh tuduhan Pak Ali bahwa orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka menuduh bahwa Ka'bah itu adalah tempat kumpulnya berhala-berhala. Mereka tidak tahu awalnya. Sebetulnya kan awalnya ini milik dari keturunan Ismail. Kaum keturunan Ismail yang dirusak oleh kaum keturunan Arab Yaman, sehingga mereka ini memperkenalkan ibadah baru. Penyembahan terhadap berhala. Dan itu diawali oleh tokoh besarnya dari kalangan Arab Selatan, Arab Yaman yang tadi disebutkan itu ya. Dan itu ada dokumennya. Ada dokumennya, dan dokumennya itu dokumen lawas, dokumen kuno ini. Tahun 304 Hijri beliau wafat. Siapa itu? Al-Kalbi. Siapa yang nggak tahu kitab Al-Kalbi? Kitab Al-Asnam. Iya. Jadi kita ini bicara by data, Pak Edi. Bukan sekedar cerita. Kalau ini mempelopori masuknya berhala tahun 300, lahirnya Nabi tahun 600. Berarti 300 tahun ini dikuasai oleh berhala-berhala ini. Nggak, maksudnya sang tokoh ini meninggal tahun 304 Hijri. Berarti sebelum tahun ini dokumen itu dia kumpulkan. Ya, dokumen ini beliau kumpulkan. Masa sebelum Islam itu seperti apa, semua tercantum di sini. Dan ini dijadikan sebagai semacam buku wajib untuk memahami bagaimana peribadatan yang paganistik itu mulai diperkenalkan di wilayah Mekah. Oleh siapa? Orang-orang keturunan, bukan keturunan kaum Ismail. Jadi ibaratnya kaum keturunan Ismail itu dapat imbasnya saja dari orang-orang yang bukan keturunan kaum Ismail yang memperkenalkan ibadah baru melalui penyembahan berhala. Itu di zaman dulu, Pak. Zaman dulu itu sudah seperti itu ya. Kalau di zaman modern itu kira-kira kalau zaman sekarang mungkin caranya udah dipermodern lagi ya. Ya modern lagi. Ya salah satunya ya dengan kuburan-kuburan itu. Itu kan sebetulnya orang-orang saleh. Penyembah-penyembah. Ya kan? Orang-orang saleh. Dulu penyembah berhala itu kan orang-orang saleh juga. Sama. Berhala itu kan sebetulnya orang saleh. Iya. Kemudian dipatungkan. Alasannya mereka kalau ditanya di dalam Al-Quran masih mempercayai Tuhan, mempercayai Allah. Tetapi hanya melalui patung ini dia minta syafaat. Kan apa bedanya dengan sekarang? Ya, kayaknya mirip-mirip. Gitu. Saya tidak boleh menjawab karena ini bukan lahan saya, bukan bidang saya. Silakan itu yang punya kepedulian untuk membahas itu para kiai, para ustadz ya. Saya hanya kajian filologi saja. Tapi yang jelas dari kajian ini kita bisa melihat sejarah Islam yang dulu sudah lurus, kemudian dimasuki dari luar. Bahkan bertahun-tahun itu Mekah yang dulu tauhid seperti itu bisa kemasukan berhala. Luar biasa. Itu berarti sejarah berulang, Pak. Berulang ya. Tapi dalam bentuk yang lain. Jadi sejarah itu berulang, tapi dalam bentuk lain. Jangan lupa jas merah, apa itu? Jangan lupa sejarah. Kata Bung Karno ya. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Di sini sekaligus kita menjawab tuduhan dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka orang-orang para apologet ya, sering-sering menuduh Islam, terutama Ka'bah itu adalah pusat berhala. Karena di sana sebelum Nabi Muhammad hadir dan membersihkan Mekah itu atau Ka'bah, memang banyak berhala, bahkan jumlahnya ada 300 lebih. Tadi sudah kita bahas kapan berhala-berhala itu masuk dan ternyata ada tokohnya. Dan ini menjawab bahwa sebetulnya Ka'bah itu bukan berawal dari orang-orang penyembah berhala, bukan kaum keturunan Ismail. Bukan dari keturunan kaum Ismail, tetapi memang asli dari keturunan Ismail itu tauhid. Dulu sudah dilakukan ibadah haji, ya. Sudah dilakukan ibadah haji jauh sebelum Nabi Muhammad hadir, bahkan Islam hadir itu sudah dilakukan ibadah haji, tetapi ada masuk budaya lain yang merusak ajaran tauhid dari Nabi Ismail, sehingga puluhan tahun, mungkin ratusan tahun berhala-berhala itu bisa berhasil masuk ke sana dan mempengaruhi tata cara ibadah, rusak semua ya. Dan akhirnya alhamdulillah berkat Nabi Muhammad bisa dibersihkan kembali dan sampai hari ini Ka'bah sudah bisa dilakukan ibadah haji kembali. Jadi ini sekaligus menjawab tuduhan bahwa Ka'bah itu awalnya adalah tempat pusat berhala, bukan ya.
pertama itu memang tauhid. Tauhid. Dari Ismail, dari Ibrahim, tetapi kemasukan tadi Orang-orang dari keturunan lain, ya ini bukan kaum keturunan Ismail, betul. yang memasukkan itu ajaran baru. Iya, yang kemarin kita bahas itu ya, yang dari keturunan Yoktan. Ini adalah Arab dari Yaman ya. Iya, Hadramaut, kemudian Yaman. Jurhum. Kita berbicara Yaman di sini bukan kita menjudge salah satu kelompok yang sekarang lagi berseteru, tidak ya. Kita membahas sejarah di sini. Dan itu ada dokumennya, Pak Ali tidak ngarang-ngarang di sini. Ya, gitu Pak Ali mungkin. Ya, saya kira sudah cukup Ya. dan lengkap informasi yang saya sajikan. Silakan kalau seandainya ada yang mau ikut mencermati paparan ini, saya kira itu lebih baik karena kita semakin melengkapi data. Atau mungkin ada yang bertanya, silakan komen-komen ya. Bertanya yang bagus saja lah, jangan menghina, jangan memojokkan. Apalagi yang tidak tahu seakan lebih pinter gitu. Ya, kita harus bersabar Pak Edi, karena iya. masyarakat kita ini beragam. Iya. Ada yang sangat cerdas, ada yang tidak mau dicerdaskan. Iya, pokoknya gitu. Nah, kalau sudah tidak mau dicerdaskan, kita harus tetap bersabar untuk mencerdaskan. Umat. Jangan merasa kita tidak bisa mencerdaskan, kemudian kita tinggalkan mereka. Iya. Tidak. Kita akan tetap merangkul semua supaya semakin cerdas bahwa agama itu bukan doktrin. Betul. Agama itu dengan pertanggungjawaban nalar. Supaya agama kita ini memang kelihatan mutiaranya. Supaya tidak dianggap remeh oleh orang-orang. Hanya sekedar doktrin, hanya dongeng, hanya ini, hanya itu. Kemudian percaya dengan cerita-cerita halusinasi, khurafat, dan lain sebagainya. Iya. Agama kita tidak memperkenalkan itu. Ya, agama kita sejarah real, bukan karangan, bukan dongeng, bukan dongeng dari dewa-dewa yang turun dari langit. Iya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya ingatkan bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf saat ini masih membangun masjid. Dan pembangunan ini sempat tersendat-sendat karena kekurangan dana. Jadi seperti tagline yang selalu berjalan di depan Anda, ini kita selalu mengetuk siapapun ya, baik itu Anda mau nyumbang 10.000, 20.000 atau 100 atau berapa, itu kita terima dengan senang hati. Dan untuk mereka yang sudah menyumbang kepada kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda sekalian selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah. Dan untuk yang ingin donatur kepada pembangunan masjid kami, silakan donasi di rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111889971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Surabaya. Mungkin sudah cukup Pak Ali ya? Saya kira sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih saudaraku. Semoga pertemuan ini ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.